Supreme Martial God Technique. Bab 3061 Hasil penilaian. Aturan untuk pemilihan dan penilaian ini sebenarnya sangat sederhana. Itu hanya labirin. 10 napas, siapapun yang keluar pertama kali, dialah pemenangnya. Jika tak satu pun dari mereka yang keluar, maka siapapun yang paling dekat dengan pintu keluar labirin akan menjadi pemenangnya. Jenis seleksi ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah yang paling efisien di antara semua metode penyaringan besar. Selain itu, kecepatan pemilihannya tentu sangat cepat. Ratusan orang dari Sekte Huntian mengikuti penilaian pada saat yang sama, dan setiap orang bertanggung jawab untuk menilai 2 orang pada satu waktu. Setiap tes hanya membutuhkan 10 napas. Tidak butuh waktu lama untuk menyaring babak pertama. Dengan kemampuan Wu Yun, labirin ini tentu tidak akan menjadi masalah baginya. Hanya butuh 3 napas baginya untuk keluar dari ujian labirin ini. Orang yang ditugaskan dalam tim yang sama dengannya mengambil 8 napas untuk keluar. Tentu saja, Wu Yun menang. Tetapi jika berbicara sebenarnya, perbandingan ini dapat dikatakan adil atau tidak adil. Karena orang yang satu tim dengan Wu Yun punya kemungkinan besar untuk lolos penilaian dan masuk babak selanjutnya. Lagi pula, banyak orang yang tidak berhasil pada akhirnya. Dan berjalan dalam 8 napas sebenarnya dianggap di atas kecepatan rata-rata. Namun, dia kebetulan bertemu Wu Yun, jadi wajar saja dia tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. Lagi pula, tidak ada keadilan mutlak di manapun. Sama seperti pemilihan dan penilaian saat ini. Sampai batas tertentu, kemampuan pribadi dan keberuntungan pribadi masing-masing menyumbang separuhnya. Tanpa keberuntungan, sekuat apapun Anda, jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari Anda tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. Sama seperti lawan Wu Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat Wu Yun menggertakkan giginya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Segera, putaran pertama seleksi dan penilaian berakhir. Setelah separuhnya disaring, masih ada lebih dari 400 orang yang tersisa. Tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Perlu disebutkan bahwa melalui statistik, menurut kecepatan orang keluar dari labirin dalam 10 napas, kecepatan rata-ratanya adalah 7 napas. Beberapa melebihi itu, tetapi kebanyakan hanya mengambil 6 napas. Yang tercepat mengambil lebih dari 5 napas, mendekati 6 napas. Namun statistik kecepatan rata-rata ini tidak menyertakan Wu Yun. Karena kecepatan Wu Yun jauh melampaui kecepatan rata-rata. Itu dilakukan dalam 3 tarikan napas. Meski belum banyak yang memperhatikan, toh ini baru putaran pertama dan ada unsur keberuntungan di dalamnya. Namun, hal itu juga membuat para kultivator Sekte Huntian mulai menaruh perhatian pada Wu Yun. Wu Yun bahkan terhitung sebagai seorang kultivator berbakat istimewa yang berbeda dari orang lain. Oleh karena itu, ini menyebabkan Wu Yun tidak termasuk dalam kecepatan tercepat tadi. Tentu saja, ini baru permulaan. Dalam seleksi dan penilaian seperti ini, asalkan Wu Yun mau tampil dengan baik, jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, ia akan segera menjadi sosok yang sangat memukau. Berikutnya adalah putaran kedua penilaian susunan terperangkap. Berbeda dengan labirin. Labirin membingungkan mata dan menyulitkan menemukan arah. Perangkap ini mengikat tubuh secara langsung. Jika Anda dapat menemukan rute formasi yang tepat, Anda tidak akan terjebak dalam formasi tersebut. Aturannya tetap sama. 2 orang saling berlomba selama 10 kali tarikan napas. Siapapun yang keluar lebih dulu menang. Kali ini jumlah orangnya dikurangi setengahnya, tetapi jumlah orang yang bertanggung jawab atas penilaian tetap tidak berubah. Maka kecepatan penilaian keseluruhan tentu akan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan tidak butuh waktu lama sebelum putaran penilaian kedua selesai sepenuhnya. Dan Wu Yun juga mencapai hasil yang luar biasa. Sekali lagi, dia tidak dimasukkan dalam skor keseluruhan. Karena kali ini hasilnya bahkan lebih luar biasa. Rata-rata waktu keseluruhan untuk lulus ujian adalah 11 napas, yang secara signifikan lebih sulit daripada putaran pertama. Dan waktu berlalunya Wu Yun masih 3 detik. Wah, dengan kecepatan seperti ini, tak diragukan lagi bahwa Wu Yun mulai diperhatikan oleh semakin banyak praktisi Sekte Huntian. Bahkan beberapa kontestan mulai menyadari bahwa Wu Yun tidak biasa. Dulu, itu hanya suatu kebetulan. 2 kali, mungkinkah itu suatu kebetulan? Walaupun itu terjadi 2 kali itu tetap saja suatu kebetulan, bagaimana jika itu terjadi 3 kali? Dengan mentalitas ini, banyak orang memusatkan perhatian mereka pada Wu Yun. Saya bahkan mulai menantikan apakah Wu Yun akan memiliki penampilan yang lebih menakjubkan di masa mendatang, atau apakah kedua tes tadi benar-benar hanya kebetulan. Berikutnya, putaran ketiga. Uji gravitasi.
Tes gravitasi ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan tubuh dalam menahan tekanan. Anda tidak dapat menggunakan keterampilan kultivasi Anda. Sekali Anda menggunakannya, Anda akan gagal. Ini masih sebuah formasi, duel 2 lawan 2. Dalam formasi tersebut, keduanya akan memiliki 10 napas untuk menguji kemampuan tubuh fisik mereka dalam menahan tekanan. Selama 10 napas ini, tekanan yang ditanggung tubuh akan terus bertambah kuat melalui kemampuan individu untuk menahan stres. Siapapun yang dapat membawa beban lebih lama dan menahan beban lebih berat akan menjadi pemenangnya. Jika kedua orang dapat bertahan selama 10 napas dan kebetulan merasakan gravitasi yang sama, maka itu tergantung siapa yang berada dalam kondisi lebih baik pada akhirnya. Sekarang, setelah putaran kedua, masih tersisa lebih dari 200 orang. Maka waktu seleksi dan penilaian keseluruhan selanjutnya tentu akan lebih singkat. Babak pertama memakan waktu lebih dari setengah jam. Putaran kedua memakan waktu kurang dari 1/4 jam. Secara teoritis, putaran ketiga ini, termasuk persiapan, penutupan dan waktu statistik, tidak akan melebihi 200 napas. Jadi dalam ujian gravitasi putaran ketiga ini, apakah Wu Yun masih dapat memperoleh hasil yang sama seperti pada 2 putaran pertama, dengan nilai yang jauh melebihi level rata-rata orang biasa, sampai melampaui statistik dan diperlakukan secara berbeda? Padahal, dalam situasi normal, saat hendak menarik perhatian, Wu Yun seharusnya bersikap rendah hati, sengaja membiarkan keadaan berlalu begitu saja, dan merendahkan penampilannya. Lagi pula, pada dasarnya dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Perasaan menjadi pusat perhatian semua orang, atau bahkan dipandang sebagai duri di mata atau duri dalam daging oleh sebagian orang, sangatlah tidak menyenangkan. Namun situasinya sekarang berbeda. Dia perlu diperhatikan oleh Sekte Huntian dan dihargai secara khusus. Oleh karena itu, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk tampil jauh melampaui orang biasa agar tercapai tujuannya. Adapun konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya, apakah dia akan dikagumi, dicemburui, atau dibenci, itu bukan lagi sesuatu yang dapat dipertimbangkan Wu Yun. Bab 3062, monster yang jauh melampaui manusia biasa. Oleh karena itu, dengan sikap ini, Wu Yun juga tidak menyia-nyiakan usahanya dan memberikan seluruh kemampuannya di putaran penilaian ketiga berikutnya. Hasil yang ia tunjukkan benar-benar membuktikan potensi dirinya yang luar biasa, jauh melebihi orang-orang biasa. Setelah putaran ketiga, tingkat rata-rata uji gravitasi untuk setiap orang adalah bahwa tubuh dapat menahan gaya 1 juta ton. Jangan meremehkan 1 juta ton ini. Rasanya hampir seperti ada gunung kecil yang menekan Anda. Rasanya seperti ada gunung yang menekan saya. Bahkan bagi seorang kultivator pada tingkat dewa super, hal itu sulit ditanggung. Lagi pula, ini hanyalah tubuh fisik murni, dan Anda tidak diizinkan menggunakan keterampilan kultivasi apapun untuk memberkatinya. Daya dukung rata-rata 1 juta ton sudah cukup baik. Namun, atas dasar yang relatif baik ini, daya tahan yang ditunjukkan Wu Yun mencapai 5 juta ton yang mencengangkan. Itu 5 kali lipat rata-rata. Tampaknya 5 kali ini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau diukur dari kekuatan fisiknya, ini sudah luar biasa. 5 juta ton, seperti gunung berukuran sedang hingga besar, menekan tubuh Anda. Coba bayangkan betapa mengerikannya itu dengan jari-jari kaki Anda. Sejak saat ini, Wu Yun resmi menjadi pusat perhatian semua orang. Bakatnya juga secara akurat diklasifikasikan oleh sekelompok kultivator dari Sekte Huntian sebagai tipe orang lain yang jauh lebih unggul daripada orang biasa. Kecuali teorema bahwa sesuatu tidak pernah terjadi lebih dari 3 kali. Yang lebih penting, 2 penilaian pertama sebenarnya bisa saja dipalsukan sampai batas tertentu, atau hanya kebetulan saja. Namun, uji gravitasi putaran ketiga ini tidak dapat dipalsukan, dan tidak dapat menjadi masalah kebetulan. Gaya berat. Kekuatan 5 juta ton sebenarnya sedang menekan saya. Bagaimana cara curang? Apa yang digunakan untuk berpura-pura? Pada saat ini, cara para kultivator Sekte Huntian memandang Wu Yun jelas berubah. Dan perubahan ini juga selangkah demi selangkah. Saya tidak peduli dari awal. Mulailah memperhatikan putaran pertama. Berikan perhatian khusus pada putaran kedua. Pada titik ini, putaran ketiga, berikan perhatian dan fokus khusus. Masih ada 1 putaran penilaian terakhir. Babak final ini adalah ujian kecepatan fisik. Sama seperti babak sebelumnya, kamu tidak diperbolehkan menggunakan keahlianmu, ini hanya untuk menguji kecepatan reaksi fisikmu. Setelah melewati babak akhir ini, Anda dapat berhasil memasuki markas Huntian Men dan berpartisipasi dalam seleksi akhir murid elit besok. Kriteria seleksi untuk babak final ini masih berupa pertandingan 2 lawan 2.
Namun, ini bukan lagi eliminasi 50-50. Karena masih lebih dari 100 orang. Hun Tianmen tidak ingin mengadakan seleksi putaran kelima. Oleh karena itu, orang-orang dari Hun Tianmen akan menentukan 30 teratas berdasarkan kecepatan reaksi fisik kedua orang dalam kompetisi berikut. Dengan kata lain, kali ini eliminasinya akan bergantung pada skor keseluruhan, bukan skor individu kedua tim. Besar kemungkinannya, dalam duel yang sama antara dua orang, yang kalah juga bisa lolos seleksi karena skor keseluruhannya berada di peringkat 30 teratas. Ada kemungkinan pula, dalam duel yang sama, pemenangnya langsung tereliminasi karena skor keseluruhan akhirnya tidak masuk dalam 30 besar. Angka eliminasi di babak ini juga meningkat secara signifikan. Dari sebelumnya 50%, langsung mencapai lebih dari 70%. Tetapi tidak peduli bagaimana aturannya berubah, selama itu bukan kompetisi kekuatan, Wu Yun tidak memiliki tekanan sama sekali. Juara pertama, sudah pasti. Faktanya, sekitar 100 orang yang tersisa ini tidak semuanya adalah kultivator semi santo dan kultivator di 9 jalan alam Guntur Suci. Di antara mereka, bahkan dalam beberapa putaran awal, cukup banyak kultivator semi santo dan kultivator di 9 jalan alam Guntur Suci yang tersingkir. Ini dapat dilihat. Dalam hal bakat dan potensi, kekuatan pengembangan seseorang sebenarnya bukan satu-satunya kriteria pengukuran. Jika tidak, kemungkinan besar tidak satu pun dari para pembudidaya semi santo itu akan tersingkir. Tetapi justru karena hal inilah Wu Yun, seorang kultivator tingkat kelima dari petir suci, tidak menarik perhatian khusus karena aspek ini. Selain itu, ada satu hal lagi yang layak disebutkan. Saat ini, Wu Yun untuk sementara menduduki peringkat pertama. Dan orang yang berdiri tepat di belakangnya adalah seorang pria bernama Xiao Xiangfeng. Orang ini merupakan seorang kultivator semi santo. Alasan mengapa orang ini layak disebutkan adalah karena melalui babak ini, Wu Yun belajar dari pendapat semua orang bahwa dia seharusnya menjadi favorit terbesar untuk memenangkan kejuaraan. Karena orang ini cukup terkenal, dan bakatnya juga diakui secara bulat oleh banyak orang. Bahkan para kultivator yang mengikuti penilaian di awal sekte Huntian sangat optimis terhadap orang ini. Itu karena kultivasi Xiao Xiangfeng telah mencapai alam semi suci. Namun dia baru berlatih selama lebih dari 70 tahun. Tahukah kamu, butuh lebih dari 70 tahun untuk mencapai alam semi suci. Bakat ini sebenarnya sangat mengerikan. Lagi pula, tidak semua orang adalah Wu Yun. Bakat, tubuh fisik, dan potensi orang ini dalam semua aspek juga harus sangat kuat. Bahkan dia sendiri merasa bahwa dia pasti akan menjadi pilihan pertama, tidak peduli dalam hal kekuatan kultivasi atau potensi bakatnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap saat, orang yang paling melampaui level rata-rata dalam lingkup statistik adalah dia. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun, monster alternatif yang tidak termasuk dalam cakupan statistik, akan tiba-tiba muncul. Ngomong-ngomong, Xiao Xiangfeng sangat tidak puas dengan Wu Yun saat ini. Dari tatapan tajam yang ditujukannya pada Wu Yun setelah setiap ronde, orang bisa tahu sesuatu. Orang ini memiliki kepribadian yang agak sombong dan menganggap dirinya yang terbaik di dunia. Ia tidak pernah mengalami kekalahan di antara teman-temannya yang seusia, dan kemampuannya untuk melampaui orang lain juga cukup baik. Ditambah lagi dengan sikap ingin diperlakukan bak bintang oleh orang lain, ia pun sudah lama mengembangkan rasa superioritas bahwa tak seorang pun bisa tunduk kepadanya, tak seorang pun lebih baik darinya, dan tak seorang pun bisa lebih kuat darinya. Karena dikalahkan oleh Wu Yun pada saat ini, dia tentu saja merasa tidak senang. Kalau saja orang-orang dari klan Huntian tidak hadir, dia pasti sudah meledak sejak lama dan berusaha membalas dendam dengan Wu Yun. Tentu saja, Wu Yun bisa menebak secara kasar dan mengetahui mata Xiao Xiangfeng dan pikiran batinnya. Tapi Wu Yun tidak peduli. Sebab sebelum ia siap menunjukkan potensinya secara penuh, ia telah melakukan persiapan semacam itu. Wajar saja jika kita dikagumi, dicemburui, dan dibenci. Wu Yun terlalu malas untuk memperhatikan ini. Selama Xiao Xiangfeng tidak memprovokasinya, Xiao Xiangfeng boleh berpikir sesuka hatinya, melihat sesuka hatinya. Wu Yun terlalu malas untuk menjawab, dan tidak punya waktu untuk menjawab. Tetapi jika orang ini ingin memprovokasinya, Wu Yun pasti akan membalasnya 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Putaran penilaian keempat, ujian kecepatan reaksi fisik, telah dimulai. Wu Yun dan yang lainnya telah memasuki susunan penilaian bersama-sama. Bab 3063 Reaksi Xiao Xiangfeng. Prosesnya cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum putaran pengujian terakhir ini berakhir. Hasil akhir dan peringkat keseluruhan juga sudah keluar.
Tingkat reaksi fisik rata-rata mereka yang lulus tes, jika skor totalnya 10, maka rata-rata setiap orang adalah 6. Sebenarnya tidak buruk, cukup standar. Di antara mereka, Xiao Xiangfeng mencapai skor jauh melampaui rata-rata, mencapai level 3. Mungkin, karena Wu Yun ada di depannya yang membangkitkan semangat bertarungnya yang terkuat, jadi kali ini dia berusaha lebih keras untuk tampil sendiri, ingin mendapatkan kembali tempat pertama yang hilang di 3 ronde sebelumnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hal kultivasi, mungkin dia memang yang terkuat di antara kontestan yang hadir. Akan tetapi, jika berbicara soal bakat murni, dia kalah jauh dari Wu Yun. Skor Xiao Xiangfeng adalah 3. Menurut sekelompok praktisi Huntianmen, skor Wu Yun setidaknya 1. Mereka bahkan mungkin telah melampaui konsep yang satu dan tidak dapat lagi dibandingkan dengan orang biasa. Bagaimanapun, ini adalah ujian yang berdasarkan reaksi fisik. Jumlah rata-rata titik penghindaran serangan untuk setiap orang dalam 10 napas adalah 33.000. Xiao Xiangfeng hanya mencapai 56.000. Wu Yun, di sisi lain, mampu menghindari 210.000 titik serangan. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Apa yang harus dibandingkan? Bagaimana kita bisa membandingkannya? Ini seperti petasan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan senjata nuklir? Dapatkah kecepatan sepeda dibandingkan dengan kecepatan kereta api berkecepatan tinggi? Hanya saja apa yang mereka lakukan serupa. Ini semua tentang peledakan dan kecepatan. Namun pada kenyataannya, mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Oleh karena itu, dapat dipahami jika kelompok praktisi Sekte Huntian menempatkan Wu Yun pada tingkat lebih tinggi dari skor 1. Orang lain mungkin dapat memahami hasil ini. Sekalipun mereka tidak dapat mengerti, orang lain tidak dapat atau tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tetapi Xiao Xiangfeng agak tidak puas pada saat ini. Sekalipun ada orang dari Sekte Huntian yang hadir, dia tetap tidak dapat menahan diri. Tidak apa-apa jika aku melampauinya sebelumnya. Lagi pula, dia tidak secara eksplisit menganggap Wu Yun sebagai lawannya sebelumnya. Dan pada putaran penilaian sebelumnya, dia dengan jelas menganggap Wu Yun sebagai lawannya, dan dia ingin melampauinya. Dia juga penuh percaya diri bahwa dia pasti bisa melampaui Wu Yun. Oleh karena itu, ia mencapai level di atas rata-rata dan mencapai peringkat 3. Lagi pula, hasil Wu Yun pernah berada di sekitar level ini sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, Wu Yun akan bertindak lebih jauh. Prestasinya telah dibandingkan dengan sesuatu yang tidak layak ditingkatkan. Pada saat ini, dalam amarahnya, dia bahkan diam-diam senang. Saya senang karena saya tidak terlalu cepat bahagia dan tidak mengungkapkan keinginan saya untuk melampaui Wu Yun. Jika tidak, itu akan menjadi aib besar. Akan tetapi, betapapun bersyukurnya dia tidak dapat mengatasi rintangan ini di dalam hatinya. Bakat kultivasi yang sangat dibanggakannya ternyata dilampaui oleh orang yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya, dan menjadi tidak berharga. Saya khawatir orang yang sombong dan sering dipuji, tidak akan sanggup menanggungnya. Tunggu, aku tidak setuju dengan hasil Wu Yun. Kata-kata tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Tak lama kemudian, semua orang mengikuti pandangan itu dan menemukan orang yang sedang berbicara. Xiao Xiangfeng. Tatapan mata Wu Yun langsung tertuju pada orang ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Wu Yun sudah menduga kecemburuan dan kebencian Xiao Xiangfeng terhadapnya dari sorot matanya. Saya pikir itu saja. Tanpa diduga, apa yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Tetapi situasi ini tentu saja tidak mengharuskan Wu Yun untuk mengatasinya. Orang-orang dari Huntianmen akan mengurusnya. Salah satu di antara mereka, yang seharusnya menjadi pemimpin di antara para kultivator Sekte Huntian, melangkah maju dan mengamati Xiao Xiangfeng secara umum. Dilihat dari matanya, dia juga seharusnya mengenal Xiao Xiangfeng. Dia juga sangat menyadari penampilan Xiao Xiangfeng di beberapa ronde sebelumnya, di mana dia selalu berada di bawah Wu Yun tetapi di atas semua orang. Tentu saja, itu juga termasuk pemahaman tentang kekuatan Xiao Xiangfeng sendiri. Setelah terdiam sejenak, lelaki itu tersenyum penuh arti dan melambaikan tangannya. Tidak patuh. Apakah Anda mempertanyakan keadilan kami? Xiao Xiangfeng segera menjawab, Yang Mulia salah paham. Tentu saja, saya tidak berani mempertanyakannya, tetapi saya khawatir pasti ada jebakan. Anak ini tampil sangat kuat di setiap putaran uji bakat, dan kultivasinya sangat lemah. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Karena itu, harap semua orang dewasa berhati-hati dan jangan biarkan beberapa orang licik menyelinap ke Huntianmen dan mempermalukan Huntianmen. Hehe.
Pria dari Huntianmen tersenyum acuh tak acuh dan melanjutkan, Anda benar, tetapi dalam hal kultivasi, pernahkah Anda berpikir bahwa waktu kultivasi orang lain jauh lebih sedikit daripada Anda? Pernahkah Anda berpikir bahwa mereka hanya membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk mencapai level mereka saat ini? Semua orang tercengang ketika kata-kata ini keluar. Dalam sekejap, segala macam seruan dan diskusi terdengar. Sejujurnya, tidak seorang pun pernah memikirkannya dengan cara ini. Lagi pula, Xiao Xiangfeng telah mencapai tingkat kecepatan kultivasinya saat ini setelah lebih dari 70 tahun berkultivasi, yang sebenarnya sangat cepat. Oleh karena itu, tidak ada yang terlalu memikirkan betapa singkatnya waktu pelatihan Wu Yun. Setidaknya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun baru berlatih selama lebih dari 20 tahun. Karena tingkat kultivasi mereka, selama mereka tidak ingin menjadi tua, mereka dapat menjaga diri mereka tetap muda selamanya. Jadi Anda tidak bisa menilai berdasarkan penampilan sama sekali. Sama seperti Xiao Xiangfeng, setelah lebih dari 70 tahun berlatih, dia masih terlihat seperti pemuda berusia awal 20-an. Ketika hal ini disebutkan pada saat ini, semua orang langsung merasa seolah-olah ini adalah masalahnya. Penuh kejutan dan keterkejutan. Tak seorang pun menyangka bahwa bakat Wu Yun akan memungkinkannya mencapai levelnya saat ini hanya dalam waktu 20 tahun. Orang yang bereaksi paling keras terhadap kata-kata ini tidak diragukan lagi adalah Xiao Xiangfeng. Bab 3064 Markas Besar Pemburu. Setelah terkejut, dia benar-benar tertegun. Setelah lebih dari 20 tahun, ia berkultivasi hingga ke 5 jalan alam guntur suci. Apakah ini mungkin? Setidaknya menurut pendapat Xiao Xiangfeng, ini sama sekali mustahil. Meskipun ia membanggakan bakatnya yang luar biasa, ia membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun untuk mencapai alam 5 guntur suci mulai dari awal. Wu Yun, bagaimana kamu bisa mencapai itu dalam waktu sesingkat itu? Dan inilah yang terjadi ketika Xiao Xiangfeng masih belum mengetahui asal-usul Wu Yun yang sebenarnya. Kalau saja dia tahu asal-usul Wu Yun, dia akan mengetahui bahwa dia tidak dilahirkan di alam dewa super, melainkan muncul selangkah demi selangkah dari dunia fana, dan itu hanya memakan waktu lebih dari 20 tahun. Saya khawatir dia mungkin ketakutan setengah mati. Tentu saja, ini adalah rahasia Wu Yun. Jika dia tidak mengatakannya, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Orang-orang dari Huntianmen pun tidak akan tahu. Orang-orang dari Huntianmen dapat mengetahui sudah berapa lama Wu Yun berlatih, namun mereka tidak dapat mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah apa yang akan dilakukan Xiao Xiangfeng selanjutnya untuk menghentikan Wu Yun. Meskipun dia dalam keadaan linglung saat ini, kebencian dan bahkan niat membunuh yang terungkap di matanya terlalu kuat. Agaknya, dalam hatinya, kemarahannya terhadap Wu Yun telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Untuk orang seperti dia yang sangat peduli dengan reputasinya, sombong dan menganggap dirinya paling hebat di dunia. Diinjak terus-menerus sudah cukup menyebalkan. Dia sangat malu karena kepalanya diinjak berkali-kali, dan bahkan diremukkan oleh orang lain. Sama seperti sekarang, Xiao Xiangfeng merasa wajah dan harga dirinya telah hancur total oleh Wu Yun. Jika Wu Yun tidak terbunuh, akan sulit untuk menyelesaikan kebenciannya. Tetapi tepat ketika Xiao Xiangfeng hendak mengatakan sesuatu. Namun, kultivator dari Sekte Huntian yang berbicara sebelumnya tiba-tiba angkat bicara. Baiklah, kalian semua dipilih oleh Sekte Huntianku. Tidak perlu meragukan prestasi kalian atau meragukan satu sama lain. Kalian semua luar biasa. Adapun beberapa orang yang tidak senang dan tidak mau menerima, dan beberapa orang yang ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan diri, itu mudah ditangani. Akan ada kompetisi pemilihan murid elit terakhir di Sekte Huntian besok. Pada saat itu, jika kalian ingin meledak dengan amarah, ingin membuktikan diri, dan bersaing dengan cara apapun yang kalian inginkan, kalian bisa melakukannya. Kultivator Sekte Huntian mungkin mengucapkan kata-kata ini untuk menghentikannya karena dia khawatir Xiao Xiangfeng akan tiba-tiba meledak. Sebenarnya, kata-kata ini segera menenangkan Xiao Xiangfeng. Karena, selama kamu tidak bodoh, kamu dapat mendengar bahwa pria itu memberitahu Xiao Xiangfeng bahwa jika kamu memiliki dendam atau kebencian, dan kamu tidak puas, kamu akan diberi kesempatan besok. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Xiangfeng tentu saja tidak terburu-buru untuk menyelesaikan masalah dengan Wu Yun. Selain itu, ia juga mulai menantikan seperti apa hasil seleksi akhir Huntianmen dan seperti apa aturannya. Jika pertarungan dimulai secara langsung, dia bahkan dapat melihat dirinya mengalahkan Wu Yun dengan satu pukulan dan membuktikan kemampuannya. Sebagai tanggapan,
Wu Yun hanya tersenyum acuh tak acuh dan tidak banyak bicara. Ketika musuh datang, kita akan melawan mereka. Ketika air datang, kita akan memblokirnya dengan tanah. Wu Yun tidak pernah menjadi seorang pengecut. Apakah dia dapat mengalahkan Xiao Xiangfeng atau tidak, bukanlah hal yang penting saat ini. Selama Xiao Xiangfeng berani datang, Wu Yun pasti akan menghadapinya dan tidak akan pernah mundur. Tetapi sekali lagi, potensi kultivasi Xiao Xiangfeng, seperti halnya Wu Yun, diakui oleh para kultivator Sekte Huntian. Kalau tidak, berdasarkan sikap tanpa toleransi dari para kultivator Sekte Huntian saat pertama kali menangani berbagai hal, mereka akan bersikap seperti itu terhadap orang-orang yang mengundurkan diri lebih awal karena kecewa. Saya kira, biasanya, mereka akan menendang Xiao Xiangfeng pergi begitu saja. Namun anehnya mereka tidak marah. Dia juga memberitahu Xiao Xiangfeng bahwa jika dia tidak senang, dia bisa menyelesaikannya besok. Cukup untuk menunjukkan bahwa di mata para kultivator Sekte Huntian, Wu Yun penting, tetapi Xiao Xiangfeng mungkin sama pentingnya. Dan dalam suasana hati inilah penilaian seleksi hari ini berakhir tergesa-gesa. Kebanyakan orang tereliminasi, hanya menyisakan Wu Yun dan 30 orang lainnya yang lolos. Pada saat ini, 30 orang di antara mereka, yang dipimpin oleh kelompok pembudidaya Huntianmen, bergegas menuju Huntianmen. Tentu saja tidak jauh dari sini ke gerbang Huntian. Karena tempat ini berada tepat di dalam kota Huntian. Di luar kota, di puncak gunung yang tertinggi, termegah dan tertinggi, berdiri sebuah istana merah yang megah, yang merupakan markas besar Sekte Huntian. Di sana, ada gugusan puncak, dan di sana, ada kekuatan ilahi yang tersisa. Di sana, dalam radius 1000 mil, kekuatan supranatural paling terkonsentrasi, dan juga merupakan tempat terbaik untuk berkultivasi. Bahkan di puncak gunung, di bawah kubah hampa di puncak aula, sesungguhnya ada sekumpulan kekuatan suci yang samar-samar. Tampaknya tempat ini paling dekat dengan tanah suci. Sungguh megah. Layak menjadi salah satu dari 7 kekuatan terbesar di bawah istana 6 orang suci dalam klan Sengtian. Sungguh aula yang megah. Melihatnya dari jauh, Wu Yun merasa terpesona olehnya. Baik dari segi lokasi geografis maupun skala bangunan, kemegahannya tak ada duanya. Dari sekeliling, terdengar suara seruan dari orang lain. Kita sudah sampai. Semuanya, ikuti aku dan jangan sampai tertinggal. Kalau kalian ketahuan membobol sendirian sebelum kami resmi mengorganisasi kalian ke dalam Sekte Huntian, konsekuensinya akan berat. Meskipun kami membawa kalian ke sini, kalau kalian tertinggal dan terbunuh karena kesalahan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian. Kata kultivator dari Sekte Huntian di depan dengan keras. Kata-kata ini membuat sekitar 30 orang di belakang terkesiap. Bahkan Wu Yun pun diam-diam terkejut dan mendesah dalam hatinya. Aturan Sekte Huntian agak terlalu ketat. Bab 3065 orang tua Reyot. Akan tetapi, meski begitu, secara teori, tidak akan ada seorang pun yang tertinggal. Dan alasan mengapa orang-orang dari Huntianmen memberitahu mereka semua ini mungkin bukan untuk benar-benar memberitahu mereka bahwa mereka akan mati jika tertinggal. Ini hanyalah cara untuk memberitahu Wu Yun dan yang lainnya yang menyamar bahwa aturan Huntianmen sangat ketat dan mereka tidak boleh bertindak gegabah. Kemungkinan besar, itulah artinya. Setelah beberapa saat, Wu Yun dan teman-temannya memasuki istana Huntianmen. Ratusan kultivator Huntianmen yang membawa Wu Yun dan yang lainnya bubar setelah memasuki istana, hanya menyisakan kultivator Huntianmen yang tadi berbicara, yang masih memimpin Wu Yun dan yang lainnya masuk. Wu Yun awalnya mengira mereka akan dibawa menemui pemimpin Sekte Huntian. Namun pada akhirnya, saya terlalu memikirkannya. Jika seseorang terpilih setelah besok dan ditetapkan menjadi murid elit dan diterima oleh Master Sekte, seharusnya masih ada kesempatan. Sekarang, sebagian besar dari 30 orang ini akan diberhentikan. Tentu saja tidak mudah untuk bertemu dengan pemimpin Sekte Huntian. Segera, Wu Yun dan teman-temannya dibawa ke halaman luas di dalam gerbang Huntian. Di sini, kekuatan super ilahi yang kaya yang merasuki aula depan jelas tidak sekuat itu. Jika tidak terjadi apa-apa, tempat Wu Yun dan kawan-kawan di bawah seharusnya adalah area sudut milik sisa-sisa Sekte Huntian. Terus terang saja, itu adalah pelataran serba-serbi. Wu Yun dan teman-temannya hanya dapat tinggal di sini sebelum mereka resmi menjadi murid elit. Tentu saja ini tidak mempengaruhi apapun. Setelah membawa Wu Yun dan yang lainnya ke sini, mengatur kamar untuk mereka masing-masing dan memerintahkan mereka untuk tidak menimbulkan masalah, dan memberitahu mereka bahwa rincian babak akhir seleksi akan diumumkan secara resmi besok, kultivator dari Sekte Huntian itu pun pergi. Setelah Wu Yun dan yang lainnya memasuki ruangan,
Tidak ada seorang pun yang membuat masalah dan bahkan tidak ada seorang pun yang keluar. Suatu malam berlalu dengan cepat. Tidak semua orang benar-benar jujur. Namun sebelum datang, kultivator dari Sekte Huntian itu memperjelas bahwa siapapun yang berani bertindak gegabah akan mencari kematian, bukan? Bahkan Xiao Xiangfeng, yang penuh kebencian terhadap Wu Yun, sangat patuh dan bahkan tidak meninggalkan rumah. Keesokan paginya, terdengar suara memanggil dari luar pintu. Semua orang meninggalkan ruangan satu demi satu, kecuali kultivator dari Sekte Huntian kemarin. Di bawah kepemimpinannya, semua orang meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang lebih terbuka. Kekuatan supranaturalnya menjadi lebih kuat lagi. Bahkan, suasananya lebih heboh dibanding di aula depan kemarin. Berdasarkan poin ini, dikombinasikan dengan apa yang kita lihat saat ini. Tempat ini seharusnya menjadi salah satu tempat pelatihan paling penting bagi Sekte Huntian. Arena seni bela diri. Benar sekali, itu adalah arena seni bela diri. Di ruang terbuka di hadapanku, banyak sekali orang yang berdiri berdesakan. Meski jumlahnya tidak sebanyak ratusan ribu atau jutaan orang yang datang menonton pertarungan di luar. Namun ada juga adegan dengan ribuan orang. Terlebih lagi, masing-masing orang ini luar biasa. Aura yang dipancarkan setiap orang terkendali dan halus, namun tidak menindas. Jelaslah bahwa orang-orang ini semuanya adalah pengikut Sekte Huntian. Dilihat dari tingkat seleksi Wu Yun dan timnya, mereka yang bisa diterima sebagai murid Sekte Huntian pastilah luar biasa dalam hal bakat dan aspek lainnya. Selain itu, yang lebih mengejutkan Wu Yun dan yang lainnya adalah dua baris kultivator setengah baya yang duduk di panggung tontonan di kedua sisi panggung pertarungan di depan gelanggang bela diri. Masing-masing orang ini memiliki penampilan abadi dan aura yang kuat dan mantap. Rasa hormat ini lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada pengikut-pengikut sebelumnya yang tertutup dan berbudaya. Mereka pastilah pemimpin tertinggi Huntianmen. Wu Yun melirik sekilas. Dia tentu saja tidak mengenali orang-orang itu, tetapi dari para kultivator setengah baya yang duduk di kedua sisi, Wu Yun secara kasar menebak ada masalah. Dilihat dari jumlah tersebut, kalau tidak salah, jumlah murid elit saat ini seharusnya ada 8. Karena ada 4 orang di setiap panggung, maka jumlah seluruhnya tepat 8 orang. Baiklah, kalian semua berdiri di sini. Pemimpin sekte akan datang sendiri nanti untuk memimpin kompetisi seleksi hari ini. Saat dia berpikir, dia mendengar suara kultivator Sekte Huntian yang memimpin jalan. Semua orang berhenti dan cukup terkejut. Tanpa diduga, pemimpin Sekte Huntian akan datang sendiri untuk memimpin acara hari ini. Tampaknya pemimpin itu tidak sedingin yang dibayangkan semua orang. Justru karena inilah harapan setiap orang meningkat. Lagi pula, siapa yang tidak ingin melihat seperti apa gaya dan perilaku pemimpin salah satu dari 7 gerbang surgawi besar? Setelah menunggu sekitar setengah cangkir teh, saya melihat seorang lelaki tua berpakaian putih dengan wajah seperti orang abadi dan tubuh bungkuk berjalan ke arah saya selangkah demi selangkah dari kejauhan. Sekilas, orang ini tidak memiliki sedikit pun kesan sebagai orang unggul. Ia bahkan tampak seperti seorang lelaki tua biasa di usia senjanya, sehingga memberi ilusi kepada orang-orang bahwa ia akan terjatuh jika terkena hembusan angin sekecil apapun dan mati kapan saja. Namun, saat orang ini muncul, semua kebisingan dan hiruk-pikuk di tempat kejadian perkara langsung terhenti. Seluruh hadirin terdiam, termasuk 8 anggota tingkat tinggi Sekte Huntian di panggung tontonan di kedua sisi, semuanya berdiri serempak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua itu berjalan sangat lambat, selangkah demi selangkah. Namun dia hanya terlihat lambat. Dari jarak dia datang ke tempat latihan, pandangannya luas dan diperkirakan sedikitnya 1000 meter jauhnya. Namun dia hanya mengambil 3 langkah, yang merupakan hal yang sangat biasa. 1 langkah, ratusan meter. Dalam 3 langkah, Anda akan mencapai arena seni bela diri.